yang mempunyai jejaring di masa mendatang. Dan wirausaha yang saling menolong sesama wirausahawan di dalam mengembangkan jejaring dan sebagainya. Semangat untuk berbuat, berbagi, dan semangat untuk menjadi diri yang lebih baik lagi di masa mendatang, dan semangat untuk berubah. Satu yang selalu saya bilang, tidak boleh malas, tidak boleh malu bertanya, tidak boleh malu menawarkan produk-produk, kemudian tidak boleh malas bertanya, tidak boleh malas mencari informasi, tidak boleh malas melihat peluang di masa mendatang, dan tidak boleh cengeng. Cengeng itu nggak mau ini susah. Kalau wirausahawan itu tidak ada kata susah. Yang penting adalah semangat untuk berjuang memperbaiki diri sendiri, lingkungan, keluarga maupun masyarakat dengan kreativitas Anda, kemampuan Anda, daya tahan Anda di dalam mengerjakan hal-hal yang terkait dengan kewirausahaan itu. Saya kira itu pesan kami untuk semuanya. Kita ketemu setiap saat, dan saya selalu ingatkan, jangan malu bertanya. Kalau nggak ngerti, tanya pada timnya Bu Anifa, tanya kepada timnya Pak Dadan, timnya siapa aja, tanya kepada kami. Saya akan coba jawab yang bisa di dalam pengembangannya. Yang penting, konsistensi itulah yang kita ingin lihat, terutama dalam literasi keuangan, Excel yang termonitor, yang siapapun bisa melihat dan menyatakan bahwa Anda memang calon wirausahawan yang andal di masa mendatang. Tanpa penguatan keuangan, tanpa penguatan literasi keuangan, kita akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis kita di masa mendatang. Saya kira itu pesan itu yang saya sampaikan pada peserta LKS. Selamat berlomba melakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri dan sekolah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot yang selalu bersemangat ya Pak. Kalau judulnya SPW selalu bersemangat ya Pak untuk pengembangan program di Jawa Barat ini. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak motivasi pagi harinya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu jangan lupa dan jangan malu untuk bertanya. Kita nanti akan ada grup yang besar Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nanti ada apapun Bapak Ibu silahkan bertanya di grup saja. Insya Allah banyak tim juga yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi di dalam grup itu ada tim dari SPW Jawa Barat, kemudian ada tim dari Unpad, Siameo, Sikis, bergabung dalam satu grup Bapak Ibu. Jadi kegiatan LKS ini berbeda karena kegiatan LKS ini ada model bootcamp dulu selama 5 hari ke depan Bapak Ibu. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk sama-sama sharing, belajar di awal pertemuan sebelum masuk pada penilaian untuk LKS. Insya Allah hari ini akan disampaikan dulu terkait dengan paparan teknis dari Mbak Anifa ya. Nanti akan dilanjutkan tentang omset dari Mbak Asri dari SMK 3 Bandung, tim SW Jawa Barat yang sudah bergabung juga. Pada saya persilakan Mbak Anita. Ini saya langsung saja ya Pak. Langsung saja Pak ke tataran teknis yang baru. Oke, baik. Senang nih. Silakan Mbak Anifa. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anifa Ulyabdari. Di sini saya akan menyampaikan teknis lomba bidang SPW yang terbaru. Nah, sebelum itu saya izin share screen ya. Baik, untuk layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah ada Mbak, silakan. Baik Pak. Baik, untuk deskripsi teknis lomba daring SPW. Lomba ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, kemudian berkolaborasi dengan Siameo dan juga Siameo Kitab in Science. Nah, untuk teknis ini sendiri, itu di dalamnya berisi tentang deskripsi lomba, kemudian ada garis besar LKS daring SPW, kemudian ada spesifikasi penilaian dalam LKS,
dan juga bobot penilaian LKS, kemudian ada syarat dan ketentuan lomba, terus ada jadwal lomba dan juga jadwal pelatihan, kemudian ada referensi, yaitu referensi berupa buku, tim mentor yang dapat dihubungi, begitu. Nah, untuk pendahuluan, jadi di sini untuk pendahuluan, jadi untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 itu membangkitkan kembali semangat berkreasi di masa digitalisasi ya, terutama bagi para peserta didik di SMK. Nah, untuk lomba bidang SPW ini sangat diperlukan agar semakin menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi siswa dan akan mendorong banyaknya wirausahawan dari SMK. Dalam lomba ini, siswa nantinya akan semakin terlatih dalam berwirausaha secara digital dari segi pemasaran, penjualan, pendataan, pendokumentasian, dan juga siswa akan semakin mengikuti perkembangan digital yang ada dalam hal wirausaha. Hal ini merupakan dampak positif bagi SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha. Untuk bagian pertama yaitu deskripsi lomba. Jadi untuk pengantar ya, jadi program SPW merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk memiliki keterampilan melalui praktik usaha. Siswa didorong melakukan praktik wirausaha berbasis daring ataupun online karena dipandang relatif murah dan juga mudah untuk pemula, khususnya bagi siswa generasi Z sejalan dengan upaya menghadapi era industri 4.0. Target yang ditetapkan adalah omset per semester. Kemudian, Sekolah Pencetak Wirausaha itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2010 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini dibentuk sebagai upaya untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, selanjutnya itulah sedikit pengantar ya terkait lomba SPW. Untuk garis besar LKS dan SPW itu di sini kami membagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama itu ada konsistensi omset, kemudian ada kepemilikan NIB, kemudian ada pendigitalisasian penjualan, dan yang terakhir adalah portofolio. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi penilaian dalam LKS ini, jadi untuk yang pertama yaitu konsistensi omset, nanti peserta melaksanakan pelatihan kurang lebih selama 5 hari. Setelah itu, peserta mulai berjualan dan juga mengisi omset secara konsisten selama sehari sekali di Google Sheet berisi tabel omset yang disediakan oleh panitia. Bagi peserta yang memiliki pendataan omset setahun atau semester yang lalu akan mendapatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua yaitu ada NIB atau nomor induk berusaha. Peserta wajib memiliki NIB atas usahanya. Apabila peserta berhasil merekrut 10 reseller baru dan juga memiliki NIB, maka nilainya semakin bertambah. Yang ketiga adalah aplikasi penjualan. Jadi nanti peserta harus menjual di aplikasi dimulai seusai pelatihan. Dalam hal ini peserta akan terlatih dalam penjualan digital ya. Omset yang ada di toko tersebut harus sesuai dengan tabel omset yang sudah dicatat oleh siswa. Peserta nantinya akan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian selanjutnya adalah portofolio. Jadi untuk portofolio nanti peserta harus membuat portofolio sebagai pendokumentasian. Peserta akan membuat portofolio yang berisi BMC atau business plan, bukti transaksi, bukti promosi, bukti produk, dan juga NIB. Selanjutnya untuk bobot penilaian LKS, jadi untuk materi lomba yang pertama, yaitu konsistensi omset, itu dinilai sebesar 30%. Kemudian NIB dan reseller dinilai 20 hingga 30%. Aplikasi penjualan dinilai 20%. Selanjutnya untuk portofolio dinilai 20%. Nah, selanjutnya yaitu terkait syarat dan ketentuan lomba ya. Untuk syarat dan ketentuan lomba, yang pertama peserta merupakan siswa kelas 11 dan 12 SMK. Peserta lomba LKS daring bidang SPW berasal dari kelas 11 ataupun 12, tetapi yang direkomendasikan adalah kelas 12 SMK. Peserta memiliki omset penjualan
yaitu dari bisnis yang sudah dia jalankan. Kemudian peserta harus mendaftarkan diri pada link pendaftaran yang sudah tersedia. Nah, untuk pendaftaran sendiri tidak ada batasan jumlah peserta dari satu instansi yang sama. Kemudian selanjutnya adalah jadwal lomba. Jadi untuk jadwal lomba yang pertama itu ada tanggal 4 hingga tanggal 10 April. Benar ya, 10 April itu terkait pendaftaran. Jadi para peserta kemarin sudah melakukan proses pendaftaran ya. Selanjutnya yaitu tanggal 11 hingga 15 April adalah jadwal untuk pelatihan peserta. Jadi nanti selama 5 hari peserta akan mengikuti pelatihan, yaitu mentornya dari tim SPW Jawa Barat, ataupun dari tim Padepokan, ataupun dari tim mahasiswa Unpad. Kemudian selanjutnya, yaitu peserta harus menghadiri tanggal 16 April hingga 5 Mei adalah jadwal untuk pelaksanaan lombanya. Setelah tanggal 5 Mei, jadi tanggal 5 Mei ini nanti adalah batas akhir untuk pengumpulan seluruh tugas. Kemudian tanggal 9 Mei itu nanti akan ditentukan pemenang, yaitu penentuan juara 1 hingga 100 untuk diberi voucher golden ticket, dengan syarat memenuhi passing grade yang telah ditentukan panitia, yaitu 60. Jadi untuk peserta yang memiliki passing grade di atas 60 nanti akan diberi voucher golden ticket oleh panitia. Kemudian ditentukan juga juara 1 hingga 10 untuk lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu, setelah ditentukan juara 1 hingga 10 pada tanggal 10 Mei, juara-juara tersebut nanti harus melakukan presentasi dan membuat video testimoni dari pelanggan durasinya 1 hingga 2 menit. Kemudian pada tanggal 11 Mei adalah pengumuman pemenang juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah jadwal pelatihan ya. Untuk jadwal pelatihan dimulai pada hari ini, yaitu tanggal 11 April, jamnya itu jam 9 hingga jam 11, kemudian materinya adalah pembukaan materi tabel omset. Akan disampaikan oleh Ibu Astri dengan link Zoom yang sudah ditentukan ya. Kemudian pada tanggal 12 April itu akan ada materi BMC atau Business Plan, kemudian pematerinya adalah dari tim mahasiswa Unpad. Selanjutnya di tanggal 13 April, yaitu pembuatan NIB, akan disampaikan oleh tim SPW Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal 14 April adalah pembuatan portofolio, yaitu dari pematerinya dari tim Padepokan CMO. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 15 April, itu untuk materinya adalah aplikasi penjualan, untuk pematerinya dari tim Padepokan CMO. Untuk jamnya ini kita atur jam 9 hingga jam 11 ya. Akan tapi kalau misalkan suatu saat nanti akan ada perubahan, mohon untuk dimaklumi. Nah, selanjutnya untuk referensi, jadi kita di sini menyediakan referensi yaitu dari 2 buku ya, buku kewirausahaan ini nanti akan di-share di grup. Buku ini merupakan free, yang berbayar adalah buku yang kedua. Ini judulnya Menjadi Seorang Technopreneur, itu seharga 15.000. Untuk tutorial cara membelinya nanti akan dikirimkan video melalui grup WhatsApp. Untuk tim mentor sendiri masih sama seperti kemarin, yaitu ada tim dari SPU Jawa Barat, kemudian ada tim dari Padepokan CMO, selanjutnya ada tim dari mahasiswa Unpad. Dan yang terakhir adalah kontak person, jadi berikut adalah nomor-nomor yang dapat dihubungi Bapak, Ibu, dan juga peserta lomba kalau misalkan ada kesulitan. Baik. Untuk technical meeting mungkin sampai di situ saja Pak Dedan, bisa dilanjutkan ke pelatihannya. Baik, mungkin sebelum dilanjut ke pelatihan Mbak Nifa, ada yang ditanyakan dulu dari Bapak Ibu ya, dua penanya dulu ya. Saya kira sudah cukup jelas disusun ya. Nanti insya Allah untuk filenya kita akan kirim ke grup ya Mbak Nifa ya. Kita kirim ke grup, nanti Bapak Ibu bisa bertanya di grup. Baik, Bapak Ibu kita akan lanjut bercerita tentang
dari tim SPW Barat terkait tabel omset. Maaf Pak Dadan, sepertinya ada yang ingin bertanya Pak, ada yang raise hand. Oh boleh, silakan. Boleh raise hand dari SMK 1 ya? Iya betul Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Dadan, Bu Anifa. Saya izin bertanya dari SMK 1. Kebetulan tanggal 14 dan 15 April itu siswa kami ada uji kom dan yang ikut itu kebetulan yang kelas 12. Jadi gimana tuh Bu Anifa, kemungkinan kami tidak bisa online karena uji kom itu kan dari pagi sampai sore. Nah, solusinya seperti apa? Apakah kami nanti mendapatkan rekaman Zoom-nya sehingga bisa tetap mengikuti materi itu, atau misalnya ada YouTube secara online atau seperti apa? Hatur nuhun. Siap. Terima kasih Bu Ani. Silakan Mbak Nifa. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya izin untuk menjawab ya. Untuk link rekaman Zoom sudah pasti akan kami bagikan setelah saat pelatihan itu selesai. Dan kemudian nanti kami juga membentuk suatu tim gitu, disertai dengan mentor. Jadi siswa-siswa tersebut bisa bertanya langsung kepada mentornya jika ada kesulitan. Begitu Bu. Terima kasih Bu Anifa. Jadi nggak masalah ya kami nggak ikut pelatihan dikarenakan ada uji kompetensi. Ya, terima kasih. Gak apa-apa Bu Ani, nanti menyesuaikan saja karena emang di pekan ini ada beberapa sekolah yang ikut ujian juga. Baik, berikutnya terima kasih Bu Ani. Insya Allah nanti rekaman sebagainya akan disampaikan via grup ya. Mangga dari Ibu Anggita Septiani, boleh dibuka mikrofon. Iya, terima kasih Pak Dadan. Perkenalkan saya Anggita dari SMK Negeri 13 Bandung. Maaf mau bertanya, kan nanti siswa itu kalau tidak salah tadi disebutkan disuruh membuat tabel omset ya Pak. Nah untuk tabel omset itu penjualannya apakah dimulai dari pertanggal nanti mulai lombanya di tanggal 15, tanggal 10 apa 15 ya tadi itu, atau dilihat dari yang 2 tahun karena tadi Pak Gatot bilang kan ini kalau apa yang ikut itu yang sudah memang berusaha di 2 tahun ke belakang. Nah, mau minta kejelasan gitu aja. Terima kasih Pak Dadan. Dikasih Baik, terima kasih Mbak Anggita Septiani. Jadi ini akan nyambung dengan materi yang akan disampaikan ya Mbak Nifa. Jadi kita akan langsung saja masuk ke tabel omset ya Mbak Nifa ya. Boleh dibantu saya screen-nya Mbak untuk linknya. Bu Asri sudah masuk Bu Asri? Sudah Pak Dadan. Mangga Bu Asri cerita dulu tentang omset ya. Bu Asri boleh geser sedikit, agak backlight. Oh iya, bentar. Digitak sedikit, oke. Nah ini Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Asri, nanti Bapak Ibu akan di-share ini, silakan bergabung dengan grupnya ya sesuai tabel nanti. Mbak Dipa akan jelaskan dulu. Maka Bu Asri udah siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sekarang saya itu membahas tentang tabel omset mungkin ya. Saya minta ditampilkan dulu Bu Anifa tabel omsetnya. Apakah sudah terlihat Bu? Oh ya, ini ya. Nah, nanti mungkin ini bentuknya spreadsheet ya, Bapak Ibu. Nanti akan di-share di masing-masing grup mungkin ya. Nanti kita bagi menjadi beberapa grup kecil ya, Bu Anifa.
betul, Iya, dan betul, akan Bu. ya. Jadi tidak semua sekolah ini hanya 25, ini salah satu grup tim 1 misalnya ya 25 sekolah itu atas nama anak-anak yang bergabung di dalam SPW. Nah, di sini ada asal sekolahnya, kemudian ada link portofolio yang nanti mungkin sudah dibuatkan oleh masing-masing. Kemudian jenis usahanya yang diisi masing-masing juga. Nah, di sini ada per tanggal ya, berarti dari tanggal 16 April itu sudah mulai melakukan penjualan ya, seperti itu ya, Bu Hanifa. Nah, di 16 April ini anak-anak silahkan mengisi omset yang yang dihasilkan gitu ya setiap harinya. Berarti kan misalnya malam bisa malam bisa malam bisa di input gitu kan. Jadi tiap hari konsisten. Nah, ini kekonsistenan ini akan dilihat dari tabel ini. Mulai dari 16 April, 17 April, 18 April sampai 5 Mei ya, sampai 5 Mei 2023. Jadi nanti anak-anak silahkan mengisi tabel spreadsheet yang sudah disediakan oleh kami. Nah, di sini nanti apa yang ini kan ini adalah omset ya. Jadi misalnya silahkan ada yang begini ya Bu Hanifa ya, misalnya ada yang jualan nih. Jualannya saya biar banyak gitu ya, tapi satu saja. Nah, gitu kan. Tapi yang kita lihat itu bukan misalnya saya jual mobil cukup satu gitu kan. Jadi omsetnya tinggi gitu ya. Nah, bukan tingginya itu, tetapi lebih ke jualannya sering, konsisten ya, tiap hari jualan gitu ya. Jadi memang itu yang nanti akan dinilai sebagai bahan ini. Ini persis seperti LKS nasional juga ya. Di LKS nasional juga sama seperti ini, dan nanti tiap sekolah juga mengirimkan kebetulan ya untuk Jabar itu SMK 9, SMK 3, dan SMK 15 itu juga masuk dalam waktu kemarin itu nanti ada pamerannya. Nggak tahu nih kalau sekarang LKS ada ininya nggak, ada hasil akhirnya nanti bentuknya pameran ya gitu di Bispar waktu dulu. Nah, di sini jadi selain dari jumlah, kemudian dari konsistennya ini, jumlah dari omset keseluruhan dari tanggal awal April itu sampai 16 April ya, mulainya. Iya, Bu, tanggal Ya, 16 April sampai 5 Mei itu nanti akan diakumulasikan di akhir. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membimbing anak-anaknya untuk memasukkan ini. Jadi mungkin diingatkan terus ya. Selain itu jangan lupa bentuk catatan ini, hanya catatan di sini saja. Bukti transaksi ya. Jadi harus sesuai apa yang diisi, misalnya ya apa yang diisi di sini tetapi tidak ada bukti transaksi, itu tidak bisa. Jadi memang harus sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ini. Kalau misalnya ada ini screenshot-nya, transferannya, bukti masuk ya, bukti masuk dari pembelian seperti itu. Makanya baiknya atau misalnya nota, misalnya Bapak Ibu ya, nota pembelian seperti itu. Jadi memang harus rapi ya, administrasinya harus rapi. Jadi yang ditulis di sini memang benar-benar real dari penjualan, tidak asal-asalan masukin misalnya masukin aja minggu ini 200.000 hari ini 200.000, tidak bisa seperti itu. Tetapi memang harus ada bukti pendukung ya, seperti misalnya bukti transfer ya, bisa di screenshot nanti mungkin ya, nanti untuk portofolio juga, di portofolio nanti juga ada itu kan bukti-bukti dari transaksi, bukti-bukti dari promosinya, ada testimoni dari yang hari itu. Jadi jangan lupa anak-anak untuk membuat testimoni setiap beres menjual, jadi diminta untuk testimoninya sebagai bahan dasar dari pemasukan omset. Jadi tidak bisa
masukkan begitu saja kalau tidak ada bukti pendukungnya. Seperti itu mungkin ya Bu Hanifa. Jadi misalnya kalau hari ini ada beberapa penjualan, nanti diisinya malam saja. Misalnya ya 16 April, jangan baru ada satu penjualan, satu aja isi, baru ada satu penjualan isi. Nanti digabung mungkin setiap sore kalau beres usahanya, baru kita isi di spreadsheet. Nanti seperti itu terus 16, 17, 18 sampai tanggal 5 April itu terus usaha yang ini nggak ada liburnya ya, nggak ada merahnya ya tanggalnya. Karena yang namanya usaha itu nggak ada libur ya Bapak Ibu. Jadi memang harus terus continue walaupun itu hari libur, seperti itu. Itu saja mungkin Bu Hanifa, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya ataupun anak-anak, silakan. Terima kasih Bu Asri. Mangga silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau bertanya nih. Mangga Pak. Iya, saya Selamat Riyadi dari SMK Negeri 1 Cibinong. Oh ya Pak, mangga. Selamat berpuasa. Iya Pak. Ya. Buka laptop Pak. Pertama, pertanyaan saya begini. Penjualannya itu harus online atau bisa offline? Penjualannya bisa online dan offline Pak. Makanya bebas. dibutuhkan bebas Pak. Penjualannya bebas, tetapi diusahakan tadi itu ada bukti-bukti transaksi ya Pak ya. Biasanya kalau anak-anak tuh adalah bukti transaksi ya. Ya, kalau misalnya biasanya tuh anak sekarang tuh suka lupa ya Pak ya, kalau offline itu tidak pakai bukti transaksi. Iya. Ya. Pertanyaan yang kedua, kalau tidak salah dalam lomba ini ada dikasih aplikasi untuk ini ya, penjualan ya, atau bagaimana itu Bu? Mungkin Bu Hanifa bisa jawab. Kalau yang saya tahu sih diberikan ini Pak, maksudnya screenshot seperti ini. Baik, Ibu Asri, bantu jawab ya untuk pertanyaan dari Bapak Slamet. Jadi untuk aplikasi itu kalau sesuai jadwal pelatihan kan diajarkan di hari akhir. Jadi dari tim kami sendiri itu sudah punya sebuah aplikasi yang nantinya bisa dimanfaatkan juga oleh para peserta. Begitu Pak. Jadi nanti mereka tinggal request ke kita buatkan halaman untuk dia berjualan seperti itu. Oke, jadi intinya untuk penjualan bisa offline, kalau online salah satunya aplikasi diberikan oleh tim SPW Jabar gitu ya? Iya, betul. Oke, siap. Ya. Ya. Mau bertanya Bu Anita? Oh iya, silakan gantian dan nanyanya nggak apa-apa. Ya, gantian ya Pak. Iya, gantian Bu, mana Bu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Siti Mesaroh Bu dari SMKN 1 Mundu Cirebon. Mohon maaf tadi masuknya rada telat. Ini Bu untuk data penjualan siswa itu datanya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 16 April sampai 5 Mei. Tanggal 16 April sampai 5 Mei harus melakukan transaksi penjualan dengan bukti-bukti transaksi itu Bu. Iya, iya betul Bu. Ya itu terima kasih Bu, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, mohon izin. Mau nanya lagi Pak, boleh? Enggak, Ibu dulu silakan. Pak Slamet, Ibu dulu ya. Oh, Ibu. Saya tutup lagi. Ya. Ibu, saya dari pembimbing SMK Negeri 15 Bandung. Mau bertanya, jadi kalau misalkan untuk yang tadi untuk yang mulai bikin link tabel omset berarti tidak dari 1 tahun ke belakang ya? Jadi hanya untuk bulan ini aja, bulan April gitu ya Bu ya? Kalau lihat di sini ya memang dari sekarang Bu. Nggak tahu nih Pak Dadan apakah harus portofolio juga di ini? Kalau di Juknisnya tadi Ibu
maaf saya nambahin. Ya. Gimana Pak? Pak Dadan putus-putus. Itu Mohon maaf Pak, kurang jelas. Pak Dadan putus-putus suaranya. Nanti untuk pengisian tanggal 5 begitu. Gimana Pak? Pak Dadan putus-putus Baik. suaranya. Jadi Ibu untuk Ya. Dibantu. Sekarang ada Bu? Ya, ada Pak, tapi kurang jelas, kadang-kadang putus-putus. Sinyalnya Bu. Siap. Oh iya. Jadi Ibu untuk portofolio setahun Ya. 2 tahun ke belakang boleh Bu disiapkan. Nanti Ya. menjadi bagian dari portofolio gitu. Baik. Untuk yang omsetnya akan direkap dari tanggal 16 sampai Ya. dengan tanggal 5. Gitu Ibu Bapak. 5 Mei ya Pak ya? Iya, betul Bu. Ya, baik. Jadi untuk Iya. portofolio berarti bisa direkap dari 2 tahun terakhir dan Ya. untuk set dimulai dari tanggal 16 April sampai 5 Mei begitu ya Bu ya? Iya, Betul, iya betul. begitu Bu. Ya, siap. Ya Bu, mau nanya lagi. Mangga Pak Slamet. Ya, kalau nggak punya NIB bagaimana itu? Nanti diajarin Pak. Nanti ada ya diajarkan, jadi- nanti ada tim. Jadi nggak harus punya NIB, nggak harus ya, tapi diajarin dulu ya. Diajarin dulu Pak. Oke, siap. Terima kasih. Bu, saya izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Ya, Dari monggo. mana? Saya dari pembimbing dari SMK Negeri 2 Indramayu, Pak. Bu, Indramayu. Mangga Pak. mohon. Makasih atas waktunya, Pak. Begini, Pak. Di sini kan terhitung dari mulai 16 April sampai 5 Mei. Nah, nanti data yang tertuang di hasilnya itu bentuknya tulisan saja, bukti, atau berbentuk foto, atau bentuk apa, Pak? Per harinya ini. Halo? Iya Pak. Pakainya di spreadsheet ya Bapak Ibu. Nanti ada pengisiannya langsung dalam bentuk link. Oh, dalam bentuk link ya, Pak ya? Pengisiannya, Pak ya? Ya. Jadi Siap, kalau siap, untuk siap. portofolio nanti Bapak Ibu menyertakan link. Jadi dalam Google Drive-nya masing-masing yang di-sharing. Kemudian untuk omset nanti dalam bentuk isian ya Bapak Ibu tabelnya. Gitu. Siap, Pak, siap. Seperti Makasih, contoh Pak. yang tampil di layar ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi Makasih, nanti Pak. nanti Bapak buat kayak drive gitu ya. Semacam misalnya tanggal 16 April. 16 April itu dalamnya itu adalah bukti dari transaksi atau dan testimoni misalnya ya dari anak yang jualan. Misalnya hari ini ngejual misalnya 1 buket bunga misalnya ya. Itu bukti transaksinya silakan kalau misalnya lewat transfer berarti di screenshot ya. Kemudian simpan di drive-nya. Kemudian ada lagi mungkin nanti diminta testimoni untuk hari ini berarti bentuknya adalah chatting dari ini atau misalnya bisa jadi video gitu kan ya langsung wawancara misalnya. Nah, jadi simpan di folder-folder tiap harinya, Pak. Di setiap di setiap Tanggal itu ya? hari. Hari, Gitu. Jadi nanti anak sendiri makanya ditulis di situ link itunya, link portofolio itu sebagai bukti dari pendukung gitu ya, pendukung dari penjualan hari itu. Ya berarti nanti perharinya harus ada beberapa folder, Pak. Nah, kemudian juga nanti di dalamnya bisa jadi testimoni atau bukti 2 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya sudah menjalankan usaha. Seperti itu. Jadi sebagai penilaian lebih mungkin ya, Pak Dadan. Nah, seperti itu mungkin Pak. Nanti yang tadi ditulis, yang tadi di tabel itu kan ada tulisan tanggal Pak di atasnya, misalnya 16 April. Nanti anak itu mengisinya tinggal ngisi tanggal aja.
mengisi nominalnya. Misalnya hari ini menjualnya berapa? 250.000. Diketik aja Pak 250.000. Oh, jadi Itu nggak di kolom dirinci ya Bu ya? diisi. Jadi isinya nggak dirinci. Enggak. Kalau Nanti nggak perlu rincinya ya ada Bu di ya? portofolio. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ada ya, ada di link ya, di Berarti link hanya, masing-masing. berarti hanya untuk menuliskan atau mengisi omset aja Bu ya per harinya Bu ya? Iya, iya betul. Nanti kalau yang lain-lainnya termasuk testimoni, termasuk rincian penjualan, adanya di portofolio. Iya betul. Iya, adanya di situ. Siap Bu, siap Iya, Bu. betul Bu Bapak. izin bertanya lagi. Mangga Ibu. Mohon maaf, Malas aja dah. Bu, kan kebanyakan dari Silakan. hampir semua pendaftar peserta itu banyaknya yang produk barang. Nah, untuk yang produk jasa seperti siswa saya kan jasa. Nah, ini kalau misalkan jasa sama seperti harus yang per hari ya, ada 16 April berapa omsetnya, lalu 17 April berapa omsetnya, sama juga ya, disamakan dengan seperti itu atau ketentuan lainnya? Ada ketentuan lainnya Bu Astri? Sebenarnya sama aja Bu. Kebetulan anak saya juga ada yang ini Bu, jasa apa sih buat ini kuku, mata, bulu mata kayak gitu ya. Karena ibunya salon juga dan dia memang bukti transaksinya juga sama. Jadi kan biasanya anak-anak kan yang itu kan nggak daring ya Bu ya. Nggak mungkin daring dari bulu mata. Ya, jadi memang datang ke tempat dan jangan memang yang asalnya misalnya administrasinya keuangannya memang kurang ya kita kasih istilahnya diberikan ini untuk sekarang, jadi akhirnya anak-anak jadi tahu harus punya bukti transaksi walaupun itu secara offline seperti itu. Jadi nanti ya testimoninya mau testimoni video atau testimoninya bentuknya chat boleh. Iya, baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Astri. Iya, sami-sami Bu. Mau bertanya Ibu? Masih saya Bu. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Iya, pertama mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau yang jualannya gitu ya, online itu yang ya suaranya double kayaknya. Jualannya offline. Baiknya dibayar apa sih di foto ketika lagi ngasih uang gitu? Ibu kayaknya suaranya double deh, ada dua di situ, yang satu dikecilkan. Jadi suaranya nggak kedengeran. Barusan. Diulang Bu pertanyaannya Bu. Masih suaranya double nggak? Nah, ya udah Bu. Iya. Ya, pertanyaan pertama, berarti kalau bukti transaksi yang jualannya offline itu apakah bisa dengan foto ketika konsumen membayar kepada penjual? Nah, bisa. Gimana Bos? Bisa Bu. Jadi misalnya kan di foto ya, karena misalnya offline ya, testimoninya di foto langsung boleh. Kalau misalnya secara langsung ngasih uangnya ya tanpa menggunakan transfer, bukti transfer berarti di foto Bu. Ya. Dan jangan lupa notanya juga. Biasakan administrasinya ya, bukti transaksinya dibuatkan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, itu untuk mengisi tabel omset yang 6 bulan ke belakang ya, itu per hari atau per bulan? Kalau yang sebelumnya ya, kayaknya mah Bu, gimana penjualan anak? Mungkin aja bisa jadi per minggu atau ada yang harian. Mungkin Pak Dadan ada aturan khusus nggak? Kalau punya saya Bu, kalau di kelas saya kebetulan memang adanya bukti transaksinya itu per minggu. Per minggu buat laporan, per minggu buat laporan seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya memang rajin buatnya per ini, buat aja Bu.
Mungkin yang penting transaksinya itu dilakukan dalam 1 tahun ke belakang seperti itu. Karena memang tidak ada aturan laporannya harus seperti apa. Karena penjualannya mungkin aja tiap hari atau misalnya ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu sekali jualannya. Kayak anak kelas saya juga Bu, sebenarnya ada yang 1 minggu sekali Bu jualannya, karena waktunya tidak ada gitu kan. Jadi akhirnya jualannya open PO hari Senin sampai Kamis, jualannya itu hari Jumat saja. Ada yang begitu, tapi sebenarnya tiap hari mereka promosi. Seperti itu Bu. Nah itu mah nggak harus ada bukti transaksinya kali ya, karena kan sudah lewat ya dan kita tidak sempat mendokumentasikan itu gitu. Jadi cuma menuliskan angkanya saja, gimana kalau begitu? Nggak apa-apa. Sebenarnya harus ada ya Bu. Tapi mungkin nanti bisa diminta testimoninya ya Bu ya. Cari pendukung yang lain aja Bu, ditambahin ya gitu. Oke, boleh. Nah. Oke, terima kasih. Boleh Bu. Aja sih sebenarnya ya. Nanti didukung oleh Ibu dah. Mungkin Ibunya udah tahu ya. Nah, ya, ada lagi Bu Yan? Cukup? Ya. Iya. Angga. Ibu izin ingin bertanya. Angga. Ya Bu, silakan. Maaf, saya mau bertanya. Ini terkait dengan portofolio ya. Portofolio itu anak-anak kan nanti akan membuat sesuai dengan menggunakan platform yang ada ya, Blogspot, Medium, atau WordPress. Nah itu kira-kira kalau di luar itu, karena memang ada beberapa anak mereka sudah memiliki portofolio sendiri, membuat dengan Google Sheet gitu, itu diperbolehkan atau memang harus merujuk? Sebenarnya boleh saja Bu. Kalau saya portofolio saya juga sama, ada yang menggunakan Google Sheet. Bebas aja Bu, bebas aja. Ya untuk portofolio. Ya. Satu lagi Bu, itu untuk yang Padepokan Semeo itu saya baru bisa bikin akun, belum bisa sampai membuat omset. Tapi sejauh ini saya untuk merapikan omset anak itu ya, saya sudah ada datanya 3 bulan terakhir anak penjualan, lalu nanti itu diuploadkan atau memang nanti kita belajar dulu gitu, karena saya lihat aplikasinya belum bisa dibuka. Nanti kita ada pembelajaran lagi Bu. Nanti ada belajar lagi kayak misalnya nanti juga buat NIB, jadi Bapak Ibu jangan takut ya, NIB belum ada. Kemarin banyak yang ngechat ya Bu Asri nggak ada NIB, nanti belajar dan nanti kalau bisa sampai bawa reseller terus itu kan jadi nilai lebih juga ya buat anak-anak ya. Nanti diajarin sama Pak Yudi ya kalau nggak salah ya bagiannya yang NIB, nanti dikasih ilmunya, kemudian anak-anak nanti suruh yang sebenarnya di sekolah itu lebih dari ini ya Bu ya, saya yakin lebih dari yang dibawa Bapak Ibu ya. Ini cuma karena mungkin yang waktunya lagi puasa, lagi banyak ada yang UKK juga, sebenarnya anak-anak kita itu banyak. Kalau dibawa pasti sekitar 10.000 orang udah ikutan ya. Nah, karena kemarin itu yang memang yang ditakutkan itu adalah NIB rata-rata. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu tenang saja, nanti kita bantu untuk pembuatannya. Kemudian juga sama tata cara nanti pengisian dalam aplikasi juga nanti istilahnya dipapah lah istilahnya ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi santai aja Bapak Ibu, nanti anak-anaknya disiapkan aja kalau bisa dalam satu tempat. Jadi supaya belajarnya bareng lah ya, seperti itu. Jangan di masing-masing kelas, jadi suka ini ya anak-anak hanya kalau nggak salah itu pembimbingan ini tuh hanya sampai berapa hari ya Pak Dadan ya? Jadwalnya tadi Bu Anifa berapa hari untuk sampai 10 sampai 15 tanggal 15 ya. Jadi dari sana itu individu 11 ya? Sampai tanggal 15 ya. Ya. Jadi kesananya individu ya Pak Dadan ya. Jadi setelah diberikan ini, jadi Bapak Ibu tinggal menjalankan saja. Ya, nanti dilihat hasil akhirnya seperti itu. Iya, betul Bu Asri. Itu mungkin Bu. Betul. Ya, baik, ada lagi Bapak Ibu yang bertanyakan boleh? Izin bertanya Pak. Boleh. Untuk link tabelnya ada di kolom chat
Ya, Bapak Ibu silakan di copy. Silakan. Bu Astri, mohon izin nanya lagi. Iya boleh. Ada. Tapi ada Bapak dulu Bu. Siapa ya yang nanya ya? Iya baik. Suaranya ada. Mau Ibu dulu? Ibu, jadi untuk besok tetap ya masih ada pelatihan seperti ini sampai hari Jumat ya? Iya. Setiap jam Nanti 9. beda-beda. Waktunya gimana Bu Anifa? Nggak tahu setiap jam 9 atau gimana? Ya Bu, kalau untuk jadwal sementara yaitu jam 9, tapi nanti kalau misalkan dari pematerinya ingin perubahan jadwal bisa diinfokan nanti diinfokan di grup gitu. Ya. Oh iya baik. Itu berarti nanti juga ada grup kecil ya Bu Anifa ya? Ada grup kecil juga. Jadi per sekolah itu nanti ada per 25 sekolah kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita bareng-bareng dimentorin oleh masing-masing dari tim Unpad dan tim SPW juga ya. Itu mungkin Bu dia. Ya karena kan siswa kami masih ada yang mengikuti ujian sekolah Bu. Oh lagi ujian sekolah ya? Iya betul di SMK. Jadi kami mau kepastian waktunya gitu. Jadi akan ada beberapa kali mungkin ada izin atau biar supaya tidak bentrok antara Zoom dan ujian begitu Bu. Oh iya. Mungkin nanti di ini lagi ya Bu Anifa ya, di beberapa lagi ya mengenai jadwal Zoom-nya ya. Baik, terima kasih Bu Astri dan Bu Anifa. Bapak Ibu, Bu Astri menambahkan nih. Bapak Saya ingin Ibu bertanya, untuk Bu. untuk yang kelas 12 Bapak Ibu, nanti insya Allah dibantu ada rekamannya ya Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak Dian. Siap Pak, makasih. Ini Pak untuk kejelasan buat anak-anak. Kalau tadi kan omset kan dicatat per hari ya Pak ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 5 Mei. Nah, adapun yang portofolio itu kan bentuk bukti real, misalkan transaksi, termasuk juga testimoni, itu per hari atau direkap seminggu sekali atau bagaimana Pak? Per hari Pak, kalau lihat di tabel itu per hari. Yang portofolio juga sama? Oh, kalau portofolio itu tergantung penjualan Bapak Ibu, anaknya maksudnya ya. Tergantung penjualannya. Biasanya kan sudah punya laporan keuangan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Punya catatan sendiri. Nah, catatan itu yang nanti akan Ya, berarti disesuaikan ya Bu ya, yang portofolio. Sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang link omset mah memang untuk dicantumkan omset saja per hari gitu ya. Iya, omset per hari. Siap, Ya, Bu. jika tidak ada berarti kosong. Mangga. Tadi siapa ya Pak Slamet ya? Mangga silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Bertanya Ibu. Iya, mangga. Kan saya dari SMK Negeri 1 Cibinong. Ya. Tentang testimoni itu dalam berbentuk video atau apa ya Bu? Terima kasih. Testimoni itu bisa bentuknya video. Bapak Ibu di mute bagi yang ya, untuk testimoninya silakan bentuknya video atau boleh bentuknya foto. Seperti itu. Ya. Kalau banyak biasanya suka di video ini anak-anaknya suka rajin ya, suka rajin testimoni itu dikumpulkan dalam bentuk video misalnya, karena banyak ya. Udah foto aja. Video aja mereka suruh ngomong. Kayak Bambang tuh. Dan itu sama video atau gimana Bu? Boleh video, boleh foto ya. Nanti kan disimpannya di Drive ya. Jadi aman. Biasanya nih ada juga yang
Apa sih dulu pernah ada Nazwan itu ya, Muhammad Nazwan, dia buat portofolio tapi di dalam bentuk testimoninya dikumpulkan dalam bentuk video seperti itu. Boleh ya, boleh. Saya kan berjualan di Tokopedia, Bu. Misalkan ada nanti ada pasang rating gitu, kalau itu di screenshot boleh, Ya. Bu? Boleh, bagus. Satu lagi, Bu, Udah boleh? berapa omsetnya? Udah berapa omsetnya? Kalau omset saya nggak tentu, Bu, soalnya kan ada per hari, ada yang terjual, ada yang enggak, tapi cukup lah, Bu. Alhamdulillah. Ya, juragan muda ya. Ya. Izin bertanya lagi, Bu, satu lagi. Boleh. Tadi kan ada laporan penjualan ya, Bu, selama 2 tahun belakang. Kalau semisal diganti per bulan, apa boleh, Bu? Boleh. Boleh, Bu. Ya, Oh, ya, baik. disesuaikan aja ya. Kalau untuk yang ke belakang itu boleh disesuaikan. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Siap. Yuk, sama-sama. Saya buat nanya lagi. Mangga, Ibu. Ya, begini tadi tuh ya, kan ini kan siswanya tuh ada kendala di komputer ya. Jadi kalau misalnya siswa tuh misalnya screenshot dulu disimpan, kemudian ya bukti-buktinya semua disimpan, ditulis dulu gitu ya, secara manual. Kemudian nanti misalnya sekolah buka misalnya tanggal buat di komputernya, itu boleh begitu enggak? Atau harus pelaporannya benar-benar setiap hari kita ngupload gitu? Iya, Bu. Harusnya memang tiap hari, Bu, karena kita lihat konsistensinya ya. Jangan sampai ditumpuk dulu baru nanti gitu kan. Misalnya Ibu tanggal berapa? 12, 13, 14, saya ngisi 15, tapi saya ngisi 14. Itu, Bu, dinilainya itu kita memang ngelihatnya tiap hari, Bu. Kita ngelihat konsistensi tiap hari. Jadi anaknya tiap sore aja atau tiap ini beres sholat udah langsung isi gitu ya. Jadi dibiasakan tertib aja, Bu. Karena kalau begitu kan nanti takutnya kelewat sama kita di nilainya. Gitu kan. Jadi kita lihat tiap malam karena kan sebentar ya, waktu durasinya sebentar. Jadi kita juga lihatnya tiap hari. Jadi biar jangan disatuin, Ibu, nanti aja terakhir, Bu. Ibu pas di tanggal 5, Ibu ngisi semuanya. ya bagusnya memang diupload tiap hari biar membiasakan ya, pembiasaan ini administrasinya seperti itu. Oh gitu ya. Oke deh, makasih. Iya, enggak. Enggak, Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Pak Dian ini deh, Pak Dian. Sudah, Bu, tadi, Bu. Oh iya, Bu. Oh, sudah. Keingetan lah, nggak apa-apa lah, sekali lagi nih. Boleh. Tadi kan sudah di-share tabel omset ya, Bu ya. Nah, di situ ada semua 1, 2 sama dari Unpad. Nah, nanti sekolah kami itu masuk ke kelompok yang mana, Bu ya? Itu di bawahnya ada tim 1, tim 2, tim 3. Kalau nggak salah itu per satu ini ada 25 sekolah ya. Bu Anifa ya, malah minta di ini lagi Bu Anifa. Dilihat aja, Bu ya, dibuka ya. Ya, dibuka aja, Pak. Nanti ada namanya, kecuali misalnya Bapak Ibu nama anaknya nih, tadi ada yang WA ke saya, Bu, saya anaknya belum masuk di mana gitu ya. Belum masuk dalam tabel. Nah, nanti mungkin kita bisa tambahkan ya. Seperti itu. Siap. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak cek aja di tim mana Bapak adanya ya. Siap, Bu, siap. Atur nuhun, Bu. Ya, sami-sami. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu, perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani, perwakilan dari SMK Yadika Soreang. Izin bertanya, boleh saya minta? Boleh, silakan. Tim-timnya takutnya belum kemasukin dari SMK Yadika Soreang. Mungkin bisa di ini ya, Pak Dadan, dibantu di share di grup ya. Nanti di share di grup. Udah masuk grup belum? Grup yang besar dulu ya. Ibu. Oke.
Kalau ada Iya, yang belum Bapak, masuk, makasih info di ya. grup aja. Siap. Iya, nanti disimpan di deskripsi mungkin ya, biar gampang ya. Oke. Lihat timnya di mana. Nanti di spreadsheet-nya Ibu ada timnya, Bu. Di Dan nama-nama deskripsi tim. grup. Di tabel omset nanti ada timnya. Ya, di tabel omset ada sheet untuk tim-timnya Bapak Ibu. Bu, ada lagi yang mau tanya. Sepertinya sudah mengerti Pak Dadan. Karena memang biasanya kalau yang udah SPW udah biasa ngisi omset. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Saya kira Sepertinya cukup ya, sudah. Bu Asri. Tos ngarartos. Nanti bisa ditanyakan, kalau tambahan nanti ditanyakan di grup aja ya. Maka Bu Asri tutup dulu. Tadi Bu Asri. Terima kasih Pak Dadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, ini masih ada bertanya. Boleh. Pertanyaan Pak Dadan ternyata. Ya. Selesai transaksi aja Bu Asri. Kalau dananya udah masuk, udah selesai, baru masuk ke opsi. Iya, kalau open PO seperti itu. Biasanya kalau dananya udah masuk, berarti sudah berhasil transaksinya, ya kan? Penjualannya itu baru diisikan dalam tabel. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa, mudah-mudahan tidak selesai hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin nanti bisa dilanjut di WA group. Untuk hari ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan anak-anakku tetap semangat untuk jualannya. Jangan lupa untuk selalu beberes administrasinya ya, karena itu sebagai pendukung anak-anak dalam pengisian tabel dari omset hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Apa ya, pura-pura make up apa? Saya tahu ker Udah dibisukan. Gimana sih on cam?